bagaimana Ustadz cara kita agar tenang? Karena seringkali pikiran buruk selalu menghantui pikiran kita. Terutama ya mungkin pada keadaan seperti ini datang ke kajian, suasana hati kita menjadi tenang. Tapi biasanya mungkin juga teman-teman di sini ada yang relate, terutama cewek-cewek ya. Biasanya kan sebelum tidur suka overthinking yang berlebihan. Nah, jadi bagaimana Ustadz kunci kehidupan biar kita tenang? Saya kalau lagi galau, saya suka bicara sama Allah. Dan itu kapan aja, selama bukan di tempat yang dilarang untuk berdoa ya. Jadi curhat aja sama Allah. Kadang saat lagi berbaring, pas lagi tidur, sebelum tidur itu kadang muncul overthinking dan over worried-nya. Gimana kalau nanti, atau ini gimana ya misalnya ya. Jadi kayak muncul kebingungan, ketakutan, dan seterusnya. Nah saat itu saya langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya lagi gini nih, ya Allah Engkau yang maha. Jadi kalau ngomong sama Allah itu kita harus mulai belajar menyusun kata. Karena kita seringkali bicara sama Allah itu dengan bahasa yang sangat kurang tepat gitu. Ngomongnya itu nggak bagus. Padahal kita kalau ngomong ke manusia itu belajar public speaking kan. Biar bagus gitu kan. Dan public speaking bukan hanya tentang perform di atas panggung, tapi juga ketika kita di meeting, ketika kita dalam sebuah FGD atau apa, kita kan belajar public speaking. Bagaimana berbicara yang baik gitu. Kenapa kita nggak belajar berbicara kepada Allah juga yang baik? Misalnya kalau ngomong ke Allah itu ya, coba sebutin dulu kebesaran Allah. Kalau kalian nggak bisa menyebutkan kebesaran Allah, berarti kalian kurang tafakur. Misalnya Allah, Engkau yang memberikan rezeki kepada semua makhluk di bumi dan di langit. Engkau yang mempergilirkan malam dan siang. Engkau begini, engkau begitu, engkau begini, engkau begitu. Sebutin kebesaran Allah tuh sebutin. Kenapa? Ketika kita membicarakan kebesaran Allah, Allah akan beri kita iman, Allah akan teguhkan hati kita. Itu efek langsung yang dirasakan setiap kali kita membicarakan kebesaran Allah. Jadi Kak Nurul, kalau Kak Nurul lagi merasa kayak susah banget menerima sebuah kenyataan dan takdir buruk, atau khawatir dengan masa lalu, trauma dan terjadi lagi misalnya, curhat sama Allah, ceritakan masalah kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan menenangkan hati kita. Jadi sebelum cerita ke orang lain, karena kita cerita ke teman juga lumayan menenangkan hati kan. Kalau mau cerita, cari orang yang benar-benar layak mendengar cerita kita. Mungkin kalau udah punya pasangan ya pasangan, kalau belum punya pasangan orang tua, sahabat juga nggak semuanya. Benar-benar yang bisa paham dengan kita, yang sefrekuensi. Tapi sebelum cerita ke mereka, cerita dulu kepada yang maha mendengar dan maha menolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala.